Kalau kamu gagal lagi setelah berjanji berubah, apakah Tuhan masih mau menerima kamu? Alkitab menunjukkan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menjauh. Justru Tuhan yang mencari Adam dan Hawa. Kasih karunia selalu dimulai dari Allah, bukan dari usaha manusia. Dalam kitab Hosea, pertobatan digambarkan dengan kata kembali, bukan merasa bersalah. Pertobatan adalah memilih untuk berbalik dan kembali bersama dengan Tuhan, bahkan ketika kita merasa tidak layak. Adam dan Hawa mencoba menutupi diri mereka sendiri, tetapi Tuhan memberikan pakaian bagi mereka. Pesannya jelas, Tuhan bukan hanya menutupi kegagalan kita, tetapi Ia memberikan identitas yang baru, harapan yang baru, dan hidup yang baru. Hari ini, area mana dalam hidupmu yang Tuhan sedang panggil untuk kembali kepadanya? Jangan lari daripada Tuhan, datanglah kepadanya. Mari dikuatkan melalui pelajaran ke-10 kuartal kedua tahun 2026 dengan topik pertobatan dan pengampunan. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Tengah. Kita harus tetap ingat bahwa inti dari diskusi pelajaran Sekolah Sabat kita adalah mengenai Yesus dan bagaimana firman-Nya berkuasa untuk menata kehidupan kita dalam banyak hal, bahkan dalam memberikan kemenangan atas dosa. Saya bersyukur dari komentar kita bisa melihat dampak yang sesuai tujuan yang saya sampaikan tadi. Misalnya, dari Edi Purwanto mengatakan, puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat ini. Amin. Alvin Sape, terima kasih pelajaran pekan ini menguatkan hati untuk setia di hadapan Allah. Marilah kita semua meluangkan waktu untuk menyembah Allah. Terima kasih untuk ajakannya. Helin Tiamban, saya suka menonton YouTube Sekolah Sabat dan di sini saya dapat mempelajari firman Tuhan. Sangat-sangat saya suka mengikuti dan belajar Alkitab. Puji Tuhan untuk sukacita itu. Situmorang SF, dosa, Injil, dan hukum mempunyai hubungan yang sangat penting untuk diketahui sebagai penentu masa depan kehidupan. Dosa adalah penyebab penyakit, kesengsaraan menuju kematian atau maut. Sedangkan Injil adalah sumber kehidupan, kebutuhan utama, sebagai resep atau obat untuk kehidupan, kebahagiaan, sukacita, dan lain-lain. Terima kasih untuk rangkumannya. Martin Gambidau menyatakan, Shalom, saya sangat diberkati dengan diskusi pelajaran Sekolah Sabat karena pencerahannya mudah difahami serta mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita setiap masa. Tuhan memberkati. Terakhir dari Javelin, semoga Sekolah Sabat hari ini memberi kesadaran pada kita semua. Dan juga nama-nama berikut yang sudah memberikan salam, seperti dari Kutili Sylvia Gilong, Linda Sihombing, Roland Dennis, Bilven Munaisehe, Mansan Sipin, Elda Langelo, Peter Pan Lasalo, Guntur Sitorus, Linda, Frenjo Jeffrey, dan Mius Joshin. Jika belum terhubung dengan kami melalui sosial media, mari ikuti kami melalui sosial media berikut ini maupun nomor WhatsApp untuk pelayanan doa maupun pembelajaran firman Tuhan yang lebih personal. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Tengah dua narasumber kita dari Jemaat Taman Harapan Jakarta, Pendeta Leonard Mamentu dan Pendeta Muda Miracle Tilar. Shalom Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran ke-10 dengan judul Pertobatan dan Pengampunan. Kali ini kalau boleh saya lihat lebih kepada empati dan simpati. Kita mengerti kita semua sama-sama orang berdosa, tapi belum tentu semuanya punya pengalaman pertobatan dan pengalaman diampuni yang sangat indah itu, begitu ya. Jadi kita mau mulai dengan melihat ke belakang, kalau ada cerita gimana rasanya diampuni. Kita pikir mungkin dunia semua runtuh, begitu kata orang Manado ya. Tapi karena ada pengampunan jadi ada semangat lagi. Mungkin dari kacamata yang
merasakan atau kacamata yang memberikan pengampunan? Silakan dibagikan, saya mulai dari Pendeta Leo. Ya, ini pengalaman ya antara orang tua dan anak. Betul. Bagaimana pengampunan itu berarti dua sisi kan? Kepada yang diampuni dan kepada yang mengampuni. Nah, kepada yang diampuni itu kan dia akan melihat bahwa apakah orang tuanya itu tulus di dalam memberikan pengampunan. Artinya ketika dia memaafkan, orang tua tidak akan memberikan embel-embel yang lain, ya kan? Saya maafkan asal, itu harus tulus, maafkan aja. Karena anak sudah datang minta ampun, minta maaf atas kesalahannya, kita maafkan. Nah, bagaimana perasaan daripada anak itu terpancar awal dari raut mukanya ketika orang tua setelah memberikan memberikan pengampunan atau memaafkan, terpancar puji Tuhan dan lain-lain sebagainya, sehingga anak itu dengan sukacita. Namun bukan berarti besok dia tidak lakukan lagi, namanya anak-anak kan. Nah, kita sebagai orang tua yang menggambarkan Allah bahwa kita harus memberikan pengampunan dengan tulus ikhlas, dan dalam arti kata, karena Alkitab katakan kan memberikan pengampunan 70 kali 7 kali. Itulah Allah kita. Kita tetap berdosa, Ia tetap mengampuni. Panjang sabar Allah kepada kita, Ia mengampuni kita. Itulah mungkin pengalaman yang saya alami di dalam kehidupan keluarga. Amin. Terima kasih Pendeta dari kacamata orang tua. Ya. Pendeta Tilar mau dari kacamata apa nih, boleh diceritakan? Zaman sekolah kali ya. Oke. Jadi dengan guru. Dengan teman sekelas. Dengan teman sekelas. Gimana lah rasanya kalau kita punya, ya nggak enak lah dengan, apalagi kita tahu kita salah, dan jadi seperti renggang. Padahal setiap hari ketemu. Jadi setiap rutinitas yang dijalankan selama tidak clear masalah ini nggak enak lah. Ganjal. Meskipun tertawa-tertawa dan lain sebagainya di kelas, tapi ada hal yang mengganjal. Ketika masalah ini selesai, kita minta maaf dan sudah saling memaafkan satu dengan yang lain. Sepertinya beban yang dipegang selama ini, lepas. Jadi belum tentu kita senyum-senyum di hadapan orang ketika ada masalah ini benar-benar berasa. Jadi apa yang kelihatan di luar belum tentu menggambarkan apa yang ada di dalam. Jadi ya rasanya diampuni itu adalah rasa yang sangat-sangat melegakan, lega sekali, dan jadi lebih semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin itu contoh sederhana saja. Itulah yang kita harapkan kita miliki ya. Betul. Paling tidak untuk menyemangati orang-orang lain yang berada di posisi yang sama, atau ketika kita jatuh, kita jadi ingat pengalaman yang lama itu. Saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran 10 sebelum kita lanjut, dan nanti Pendeta Miracle yang akan berdoa buka. 1 Yohanes 1 ayat 9, ini hafalan banyak orang. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kemuliaan kerajaan surga, pada saat ini kami sedia untuk memulaikan diskusi sekolah sahabat kami di pelajaran yang ke-10. Kiranya Tuhan akan mengaruniakan kami kuasa daripada surga, agar dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh lebih memahami akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, terlebih khusus di dalam memahami akan pertobatan dan pengampunan. Kiranya ini boleh menjadi satu bagian yang indah dalam kehidupan kami Tuhan, dan berikan kami kesanggupan untuk boleh menghidupkan segala kebenaran Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali. 2 pertanyaan yang telah masuk, saya lihat ini juga pertanyaan dari hati. Tidak sebuah kebetulan ya Pendeta. Saya mau kutip yang pertama dari Kandui. Ada Ibu Piolita Sitohang. Beliau menanyakan bagaimana caranya mengatasi rasa kantuk ketika baru mempelajari Alkitab. Ini baru mulai Pendeta. Tapi penyakit kantuk itu selalu datang. Bukan karena sengaja mau ngantuk begitu ya. Tapi beliau rindu mau baca Alkitab sampai tuntas. Tapi apakah ada saran bagaimana supaya tidak mengantuk? Boleh tanggapannya Pendeta Leo? Ibu Piolita Sitohang. Jadi Bu, termasuk saya pernah mengalami hal seperti itu. Jadi banyak orang yang mengalami.
Sehingga ada istilahnya baca Alkitab itu sebenarnya obat kantuk. Supaya cepat tidur baca Alkitab, ya. Sehingga Alkitab tidak pernah tertutup sampai pagi. Nah, bagaimana caranya mengatasi kantuk? Yang pertama tentunya ya kita minta kuasa dari Tuhan. Memampukan kita mengatasi persoalan yang kita. Lalu yang kedua, saya menganjurkan kita membaca, itu pengalaman orang, membaca Alkitab itu jangan waktu pulang kerja, waktu mau tidur, lalu di tempat tidur, memang itu 1-2 ayat sudah tertutup mata. Saya sarankan adalah waktu subuh mungkin, biasakan bangun waktu subuh, pikiran kita masih segar, fisik segar, ya. Jadi gunakan itu. Lalu yang berikut kita harus komitmen. Ya, kita harus komitmen agar supaya kita memang benar-benar memiliki waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Kita mau mendengar Tuhan bersabda melalui firman-Nya. Ya, melalui firman-Nya harus ada komitmen untuk itu. Lalu benar-benar pelajaran kita yang lalu kita harus mencintai Alkitab itu. Cintai Alkitab itu bukan dicintai untuk disimpan-simpan, tetapi mencintai. Mazmur 1 ayat 2, renungkanlah firman Tuhan itu baik siang maupun malam. Coba dengan pertolongan Tuhan. Mungkin pertama masih gagal, tapi diulangan terus. Sehingga kita tidak ngantuk lagi. Amin. Mungkin bagi pemirsa yang punya tips-tips lain yang berfungsi dan bekerja dalam kehidupan pribadi boleh dicantumkan di kolom komen juga. Bangun pagi tapi tidur juga harus cukup pendeta ya. Kalau tidur lat mau bangun pagi tidur lagi tuh. Baik, terima kasih. Berikutnya dari hati Bapak Morati MBN. Ini saya tujukan kepada pendeta Miracle. Beliau katakan dulu waktu baru dibaptis saya rajin baca Alkitab. Tapi lama-lama belakangan ini dia merasa terlalu kejam sepertinya Tuhan kepada dia dalam hidup. Jadi tidak ada kerinduan untuk membaca. Tapi apakah ada trik supaya saya rindu kembali membaca Alkitab? Baiklah, kalau kita lihat di dalam pertanyaan dari Bapak Morati ya, satu hal yang sebenarnya menjadi permasalahan utama adalah ketika dibilang di sini perbedaan dari awal dibaptis dan sekarang sudah ada konsep baru yang muncul bahwa Tuhan itu katanya terlalu kejam sepertinya Tuhan dalam memperlakukan kehidupannya. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Morati sementara hadapi, tetapi mungkin pergumulan ini cukup berat sehingga dampaknya membuat agak sulit di dalam hal ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Tips yang saya memberikan di sini adalah kalau Pak Morati sampaikan bahwa ketika baru dibaptis rajin baca Alkitab, coba ingat kembali ketika pertama kali dibaptis. Apa yang memotivasi Bapak Morati ini di dalam mempelajari firman Tuhan. Ingat-ingat kembali pengalaman-pengalaman ketika kita pertama kali menerima kebenaran, rajin dalam mempelajari firman Tuhan. Apa yang mendorong kita? Dan konsep Tuhan yang seperti apakah yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa rajin dan lain sebagainya. Tetapi sama seperti pelajaran kita juga di minggu yang kemarin ya. Bahwa anggaplah Tuhan sebagai figur yang berharga. Anggaplah Tuhan sebagai figur yang mengasihi kita. Maka itu akan mendorong kita untuk lebih memiliki kerinduan di dalam mempelajari akan firman Tuhan. Dan tentu tetap doakan itu, Pak Morati. Kami pun akan mendoakan supaya Tuhan akan mengesankan dengan lebih jauh. Amin. Terima kasih sekali. Kami tetap mengundang saudara-saudara untuk menyampaikan pertanyaan maupun pendapatnya. Kami akan dengan senang hati menanggapinya di kesempatan-kesempatan mendatang. Kita masuk ke pelajaran kita. Pelajaran ke-10, pertobatan dan pengampunan. Bukan soal mau bertobat atau tidak, karena pasti jawabannya banyak orang mau berubah ini Pendeta Leo. Tapi kalau lihat pelajaran hari Minggu dikatakan, bukannya kita tidak mau bertobat, tetapi terkadang terlalu sibuk. Sampai-sampai tidak ada waktu untuk sadar. Bagaimana pendeta menyetujui atau tidak menyetujui pernyataan tersebut dan apa observasi pendeta? Sebelum saya katakan setuju atau tidak, inilah boleh dikatakan masalah klasik manusia modern, apalagi yang ada di kota-kota besar. Contoh kita yang ada di Jakarta, mau menghindari macet, pergi ke kantor subuh. Supaya juga tidak kena macet untuk pulang jam-jam 9.
Kapan mau belajar Alkitab? Akhirnya kita katakan terlalu sibuk. Nah, sehingga kesibukan ini membuat kita tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk belajar Alkitab, tidak ada waktu untuk melayani. Ya, karena kesibukan ini yang dikatakan. Nah, sebenarnya kesibukan itu siapa sih yang ciptakan? Orang lain atau kita sendiri? Ada seorang yang berkata begini, ketika mau menentukan seseorang untuk sesuatu pekerjaan, lalu orang yang dekat dengan dia dikatakan, aduh jangan dialah, dia terlalu sibuk. Tapi orang yang bijaksana menjawab itu, orang yang sibuklah yang punya waktu, yang pintar untuk mengatur waktu. Tergantung kita, ya tergantung kita. Jadi kalau saya katakan setuju atau tidak setuju, untuk masalah kerohanian kita, saya tidak setuju. Jangan sampai kesibukan kita membawa kita lemah karena tidak berdoa, tidak belajar Alkitab, bahkan tidak melayani. Nah, karena kesibukan itu, sehingga di dalam pelajaran kita menyebutkan Tuhan menegur Marta. Ya, Tuhan menegur Marta. Marta, Marta, engkau terlalu memusingkan perkara-perkara apa ini? Tidak ada artinya. Bukan berarti bekerja tidak ada artinya, ya kan? Tetapi ada lagu yang sering kali kita nyanyikan, bagus sekali bagi saya. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Itu sesuatu yang menarik. Namun saya mau kembali menyoroti tentang kesibukan. Kesibukan oleh karena pekerjaan kita yang membuat kita akhirnya tidak ada waktu untuk Tuhan, termasuk kesibukan di dalam pelayanan. Terlalu sibuk juga di dalam pelayanan, mungkin membuat kita sudah capek, pulang rumah sudah larut. Akhirnya seperti pertanyaan tadi, baca Alkitab sudah ngantuk, belajar sekolah sahabat sudah ngantuk. Jadi di dalam pelajaran kita minggu lalu, Ivy selalu menyebutkan kalimat ini, saya senang itu. Harus ada balance. Harus ada balance. Jangan terlalu sibuk di dalam pekerjaan kita. Walaupun juga itu adalah pekerjaan Tuhan. Ellen White menyebutkan jangan sampai kita sibuk dalam pekerjaan Tuhan, akhirnya mematikan iman kita. Ini pekerjaan, ini pelayanan, dan lain sebagainya. Kita sudah lupa berdoa. Kita tidak ada lagi menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu berbahaya. Makanya tadi saya katakan kaitan dengan keyakinan atau keimanan kita, saya tidak setuju untuk hal itu. Jadi marilah kita memiliki waktu untuk kita dapat melakukan apa yang dapat kita lakukan, merenungkan firman Tuhan, sehingga kita ini memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Amin. Saya ingin meminjam istilah accounting, mereka mengatakan kalau budgeting itu harus zero budgeting. Jangan ada sisa uang, karena nanti takutnya uang itu akan terpakai dengan tidak zero ada, balance. Ya harus zero balance gitu ya. Jadi dalam time management juga, kalau boleh kita harus zero balance. Waktu rehat pun kalau boleh kita masukkan begitu ya. Jadi kita tahu kapan kita pause gitu ya, rehat, jeda dan lain-lain. Semoga itu menjadi salah satu trik supaya kita tidak terlalu sibuk sampai-sampai lupa untuk mau bertobat begitu ya, untuk membalikan diri kepada apa yang benar, betul. Kalaupun sudah kepikiran, ini masalah berikutnya Pendeta Miracle, oh iya harusnya saya tidak begitu. Tapi detik berikutnya kita mulai membenarkan diri. Tapi kan saya bikin begitu karena ini, dan ini. Jadi pertanyaan selanjutnya ini dari masih pelajaran hari Minggu. Sangat mudah beralih dari rasa penyesalan ke pembenaran atas pikiran atau tindakan kita. Membenarkan diri sendiri. Karena masuk akal Pendeta, apa yang saya lakukan tadi itu ada alasannya begitu ya. Di mana amaran dan juga bahayanya hal ini? Baiklah. Ketika kita membenarkan akan apa yang sudah kita lakukan, nih contoh pelajaran hari Minggu kan hari Sabat, yang harusnya benar-benar fokus kepada Tuhan, karena lihat kotor tidak perlu diperbaiki ya, akhirnya berinisiatif, meskipun ada sedikit penyesalan ya.
Tetapi di dalam pelajaran kita menyebutkan bahwa pertobatan yang sejati itu bukan hanya sampai di menyesal. Menyesal pun ini bisa saja tanpa Roh Kudus bisa saja kita menyesal. Yeah. Tetapi kalau kita lihat di dalam pelajaran kita, Roh Kuduslah yang akan menolong kita di dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8 untuk menginsafkan dunia akan dosa. Dan kadang-kadang kita menyesali akibat dari perbuatan yang jahat, tetapi ini bukanlah pertobatan. Ya, hanya karena kita sudah terima konsekuensi yang buruk, barulah kita bilang, aduh, kenapa menyesal? Kalau mungkin tidak ada konsekuensi buruk, mungkin kita rasa bisa saja kita lanjut dan lain sebagainya. Jadi di dalam hal ini kita boleh melihat hanya dengan kuasa Roh Kudus sajalah, maka kita akan merasakan pertobatan yang sejati di dalam kehidupan kita. Menyesal bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal yang salah, dan terlebih khusus bahwa harus ada perbaikan, pertobatan, bertumbuh lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ketika kita sudah mulai mempertanyakan apa bahayanya, apa ininya, sepertinya agak baik dan lain sebagainya. Hati-hati, prinsip kebenaran haruslah kita lakukan 100% apa yang dituliskan, lakukan seperti itu. Jangan ada celah untuk kompromi dan mentoleransi akan dosa-dosa yang kelihatannya baik. Iya. Jadi mengingatkan saya juga kalaupun berikutnya ada suara-suara atau mengganjal begitu ya, yang waktu kemarin sepertinya tidak baik tapi nggak apa-apa kali ya gitu, karena belum ada tanda-tanda konsekuensi begitu, akhirnya dilanjutkan. Jadi maksud saya seperti cerita pengalaman masa sekolah Pendeta Miracle tadi, ada yang mengganjal itu, kalaupun masih ada yang mengganjal, dengan kacamata iman, mari kita percaya itu Roh Kudus yang ingatkan begitu ya. Kalau sudah tidak ada rasa-rasa itu, udah mau sama dengan apa istilahnya, maling profesional begitu ya. Sudah pekerjaannya sudah tidak merasa bersalah lagi akan dosa itu. Baiklah, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami karena kita akan melihat contoh-contoh yang relevan lagi bagi orang-orang yang mau bertobat ini. Terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas.
Lalu kalau sudah teringat, sudah ada rasa mau bertobat pendeta, pertanyaannya saya mulai dari mana? Karena kan kalau menurut Paulus, langkah-langkah pertobatan itu kan ada ya, menyesal, ada rasa duka, rasa benci. Jadi apa? Saya mulai dari mana? Nah, menyambung dari apa yang dikatakan pendeta tadi, mengingat tadi, siapa yang mengingatkan? Roh Kudus, bukan? Roh Kudus yang menanamkan itu dalam kehidupan kita sehingga kita merasa, ada sesuatu yang tidak beres. Nah, sekarang kan bagaimana memulainya? Untuk datang kepada pertobatan yang sejati. Nah, tadi sudah dikatakan ketika kita diingatkan kita sadar, oh iya ya, bahwa apa yang saya lakukan tadi itu adalah sesuatu dosa. Kita sadar bahwa kita ini sudah berdosa. Kita ini sudah melakukan pelanggaran. Lalu yang kedua, kita harus akui dalam pelajaran sekolah Sabat, kalau kita melanggar kepada Tuhan, akui kepada Tuhan. Kapan? Segera. Ketika kita diingatkan, segera. Jangan menunda-nunda waktu. Sesudah kita akui, ya kita terima Tuhan tentunya ya, kalau kita dalam pertobatan ya. Kalau seseorang yang baru bertobat, ya kita harus tinggalkan dosa itu. Kita terima bahwa pengampunan itu datang daripada Tuhan. Sesudah kita menerima itu, jangan stay di tempat. Kita harus berbalik kan, kita harus tinggalkan. Kita harus menghidupkan satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan terus berada di dalam dosa itu. Lalu ada satu kalimat yang saya baca adalah, untuk membuat kita memang benar-benar bertobat yang sejati, mari kita berpikir sesuatu yang benar. Berpikir sesuatu yang benar, dan melakukan yang benar, kebalikan dari dosa itu. Karena kata tobat kan ini bahasa lain menyebutkan kapok. Saya sudah kapok deh untuk itu ya kan. Sehingga kita harus berbalik 180 derajat, tinggalkan dosa itu. Saya membaca di dalam Alkitab 1-2 ayat yang memang membuat perbedaan pertobatan yang sejati dan pertobatan yang tidak sejati. Contoh Yudas. Ya, contoh Yudas di dalam Matius 27 ya. Yang menyerahkan Yesus. Dia juga menyesal kan? Dia kembalikan, dia lempar uangnya. Ya kan? Dia lempar uangnya kepada imam-imam. Aku sudah bersalah. Dia akui kan dia sudah bersalah. Tetapi kenapa pada akhirnya bukan pertobatan yang sejati? Apa yang dia lakukan? Dia menyesali seperti yang dikatakan oleh pendeta tadi. Akibatnya, takutnya pelanggaran itu, bukan konsekuensi dan lain sebagainya. Berdosa. Namun pada akhirnya apa yang dia lakukan? Lebih parah yang dia lakukan kan menggantungkan diri. Siapa lagi? Esau. Dia bukan menyesal oleh karena konsekuensi itu, tapi dia menyesal, aduh saya sudah jual harta kesulungan saya, ya kan? Itu bukan sejati, tapi kalau itu adalah pertobatan yang sejati, adalah langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi. Kembali, itu kita tidak semudah untuk melakukannya. Kembali tadi, minta kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita agar supaya kita datang kepada pertobatan yang sejati. Ayat inti kita kan, akui dosa, tinggalkan dosa, ia adalah setia dan adil. Saya senang juga karena dosa itu pengampunan dosa dari Tuhan kan, Yesaya 1 ayat 18. Walaupun merah seperti kemisi akan menjadi satu. Itu adalah gambaran yang, dan contoh saya tidak akan menerangkan panjang lebar itu, anak yang hilang. Di dalam Lukas pasal 15. Dia sadar, dia menyesal, dan dia kembali mendapatkan. Wah, luar biasa. Itu mungkin. Jadi ini sekaligus menjawab tadi Bapak Morati juga ya. Bagaimana supaya ada kerinduan, pelajaran kita menjawab kebaikan dan kemurahan Allah itu yang akan menuntun kepada pertobatan. Jadi betul yang pendeta katakan tadi, kita ingat-ingat yang dulu ya. Kenapa saya mau percaya Tuhan? Pasti kan karena Tuhan baik, Tuhan bermurah hati, itu yang akan meringankan langkah begitu ya untuk
Ada berubah. pembaharuan hidup setelah bertobat. Itu dia, itu buktinya orang Ya. yang bertobat ya. Apakah sesederhana, aduh Tuhan saya minta ampun. Karena ini kan tertulis di dalam pelajaran kita ya. Saya minta ampun. Dengan itu saja, jika tulus, apakah pengampunan itu akan datang dari Tuhan, Pendeta? Baiklah. Saya pakai contoh sederhana saja ya. Iya, silakan. Kalau koruptor bilang saya minta ampun, tapi tetap dengan menjalankan hal yang dia lakukan, apakah betul-betul bisa diterima oleh hakim, jaksa, ataupun rakyat yang melihat? Tentu ketika itu hanya muncul spontan saja, hanya oleh karena sudah takut. Ini bahayanya manusia ya. Ketika dia sudah merasa dirinya terancam, ini sepertinya membawa pengaruh yang buruk bagi dia, barulah dia mau bilang apa? Maaf. Ampun. Makanya saya bilang tadi, ketika itu masih aman-aman terus, kita tidak tahu apakah dia akan bilang minta maaf atau tidak. Artinya terhadap pertanyaan ini, apakah sesederhana meminta ampun, kita benar-benar bertobat? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan sendiri, pertobatan hampir selalu dikaitkan dengan pengampunan. Kita benar-benar bertobat dan Allah mengampuni. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ya, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil dan seterusnya. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat dalam pelajaran kita, bahwa ada dua hal, ada dua langkah dari pertobatannya di dalam pelajaran hari Selasa. Ada rasa sakit yang tulus karena dosa-dosa kita, dan keputusan yang jujur untuk meninggalkan dosa. Menyesal oleh karena apa? Ya kita sudah melihat kengerian dosa yang kita sudah lakukan. Tetapi ada hal yang mengikuti selanjutnya, yaitu harus ada apa? Pertobatan, keputusan. Tetapi di sini dibilang ada keputusan yang jujur. Keputusan yang jujur. Karena yang tahu kita sudah bertobat atau tidak, hanya kita secara pribadi. Mungkin dari orang di luar sana hanya bisa melihat bahwa oh orang ini sepertinya sudah meninggalkan dosa yang lama. Tapi masalah hati tidak ada yang tahu. Apa kita sudah seterbuka itu dengan Tuhan untuk menyatakan bahwa saya memang jujur mau meninggalkan dosa saya, atau saya mau meninggalkan dosa saya supaya kelihatan baik saja di pandangan orang lain. Saya akan ambil contoh orang kalau misalnya didisiplin dalam gereja, kan harus ada wujud pertobatan yang dilihat. Apakah dia bertobat hanya supaya disiplinnya bisa berhenti, atau memang betul datang dari hati? Makanya betul, bagus sekali di sini bilang ada keputusan yang jujur di dalam kehidupannya. Jadi ya di dalam hal ini saya mau tambahkan lagi di dalam hal pengampunan dan pertobatan. Karena ketika kita mau meminta pengampunan daripada Tuhan, Tuhan banyak berikan contoh dalam Alkitab. Apakah kita pun sanggup untuk mengampuni orang lain? Doa Bapa kami ya, ampunilah kami akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Apakah kita hanya mau minta-minta pengampunan dari Tuhan, tapi di sisi lain susah sekali ketika orang berbuat salah dengan kita dan kita mau mengampuni. Jadi ketika kita mau mengampuni orang lain, maka niscaya juga Tuhan akan mengampuni kita. Asalkan ada pertobatan yang sejati. Ya. Sikap jujur itu saya rasa ditekankan di pertanyaan hari Selasa bagian bawah juga. Karena kita diminta untuk merenungkan bagian mana yang paling susah sebenarnya. Menyerah, bertobat, atau membiarkan Allah memangkas Anda. Artinya biar konsekuensi itu datang, ya memang harus ditanggung gitu ya. Mana yang lebih susah? Mengakui, menyerah itu ya. Ya udahlah, berarti bukan begini cara hidup lagi, atau bertobat berubahnya kah yang susah, atau menanggung konsekuensinya itu. Bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk jujur menjawab pertanyaan ini. Proses mana dalam pertobatan itu yang susah? Bagi orang, beda orang mungkin beda juga ya tingkat kesusahannya. Pertanyaan berikutnya sama untuk Bapak-Bapak pendeta sekalian. Karena mungkin kalau bicara tapi orang yang mendengarkan mereka belum tahu. Emang rasanya bagaimana sih kalau pertobatan itu? Apakah sesulit itu? Kayaknya kalau buat beberapa orang kalau mau berubah bisa kok saya berubah misalnya begitu ya. Jadi saya mau tanya ke pendeta Leo dulu. Bagaimana pendeta mau menjelaskan pengalaman orang yang diampuni, kalau bertobat, itu rasanya seperti apa? Oke. Seperti yang saya katakan di awal tadi,
bagaimana hubungan antara orang tua dan anak. Kan seseorang yang memang benar-benar tulus, jujur, mau mengakui kesalahannya, dia datang kepada orang tua, lalu orang tua memberikan pengampunan tidak hanya sekedar kata-kata, ya kan? Bisa saja ada yang digambarkan ketika anak datang mengakui kesalahannya, digambarkan ada seorang ayah ini merangkul anaknya sama-sama menangis. Karena dia merasa terharu atas ketulusan anaknya datang. Dia memberikan pengampunan itu sehingga anak itu merasa benar-benar saya diampuni. Nah, tentunya pengalaman kita bisa saja berbeda-beda di dalam perasaan itu. Tapi bagi pengalaman saya ketika memang melakukan pelanggaran lalu datang, lalu kayak ada bisikan, dosamu ku ampuni. Aduh. Leganya minta ampun. Leganya ketika mendapatkan ada kelegahan, ada sukacita bahwa Allah mengampuni kita. Itu dari segi pengalaman perasaan bagi kita untuk itu. Mungkin sebelumnya rasa tidak ada nilai ya, karena orang melihat kita, ini yang bikin salah nih gitu. Tapi setelah diampuni, gitu ya. Jadi ada, saya berharga begitu ya. Ada nilai yang ditaruh di dalam kehidupan kita karena orang yang mengampuni itu. Pendeta mau menambahkan selain lega, sukacita, ada nilai. Apalagi Pendeta? Pertobatan kalau kita lihat di dalam Kisah 11 ayat 8, pertobatan membawa kepada hidup. Hidup itu. Ketika kita sudah menyadari akan kesalahan kita, bahkan ketika kita mau kembali lagi kepada Tuhan, ada rasa hidup ya, paralel dengan kelegaan ya. Kalau kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, tapi ada beban, meskipun kita hidup secara fisik ya, tapi mungkin dalam mental tekanan-tekanan yang ada, seperti kayak orang mati kita. Depresi dan lain sebagainya. Dan itu akan, efek dominonya banyak ya. Akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, hubungan dengan orang, performa kita dalam pekerjaan contohnya, dan pelayanan dan lain sebagainya. Jadi benar-benar hidup yang sempurna ini adalah ketika hidup tanpa dosa, hidup tanpa tekanan dosa, ataupun hidup tanpa rasa bersalah. Dan kita harus lihat bahwa kebenaran Kristus ini adalah hal yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan kita. Kembali lagi berkaca kepada pengalaman Adam dan Hawa, bagaimana jubah itu adalah yang Tuhan berikan secara langsung. Bukan hasil usaha kita, bukan kekuatan kita, tetapi itu adalah murni pemberian Tuhan yang berharga. Jadi itulah yang mungkin bisa menjadi satu kekuatan ya, untuk melihat betapa berharganya pengampunan dan pertobatan ini yang Tuhan tawarkan bagi kita. Ya, kami juga penasaran untuk tahu pengalaman pemirsa. Seperti apa pengalaman pertobatan pengampunan itu? Boleh juga dibagikan di bawah, siapa tahu ada orang-orang yang mau baca, akhirnya mereka tersentuh mendengar itu, silakan dituliskan di kolom komentar. Saya mau melanjutkan dari jubah itu Pendeta. Untuk menggambarkan pertobatan, Alkitab menggambarkan itu seperti dikenakan jubah baru. Tapi bukan hanya jubah yang bersih, dari kirmizi jadi putih seperti salju, tapi juga ada status baru. Yang mungkin ini orang dulu tidak dianggap siapa-siapa, tapi kalau sudah Allah yang memakaikan jubah kebenaran ini, dia jadi anak Allah begitu. Itu bagaimana Pendeta secara doktrin dan juga firman Tuhan mau jelaskan? Terutama kalau lihat pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, ada kaitannya dengan bait suci. Oke. Ya, silakan. Jadi kita melihat dari segi kata dulu. Bahwa jubah itu bukan kita yang memakainya sendiri. Kain kotor kita lepas sendiri, lalu kita ganti dengan baju baru atau baju bersih, ya kan? Tapi kalimat itu, ayat menyatakan bahwa ada yang memakaikan itu kepada kita. Contoh, kalau kita kembali ke pelajaran hari Minggu, ayat yang ada di bawah, Sakaria pasal 3 ayat yang keempat, bahwa Allah lah yang menyatakan kepada Sakaria itu, lepaskanlah baju yang kotor. Ya, tidak bisa lepas, karena kita tidak bisa lepas dari dosa ya, karena keinginan kita. Ada kuasa tadi Roh Kudus ya. Jadi lepaskanlah dan pakaikanlah kepadanya jubah
yang disebut dengan jubah kebenaran. Kalau Yesaya 61 ayat yang ke-10 ya, ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Nah, kita bersyukur dengan itu karena Allah lah yang mengerjakan itu semua dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Kaitan dengan pelajaran bait suci. Kalau kita membaca bait suci, pelajaran bait suci itu ada satu kutipan mengatakan sebenarnya ya ketika orang berdosa datang ke bait suci oleh karena berdosa bawa domba, sebenarnya bukan dia yang tarik domba. Domba kan penurut. Jadi sebenarnya domba itu yang menuntun dia ke bait suci. Ya, ke bait suci. Itu ada satu kutipan menyebutkan. Lalu gambaran itu Allah adalah sumber pengampunan, sumber keselamatan, itu digambarkan di dalam pelayanan bait suci. Domba tadi, Allah yang ada di singgasana, kalau kita gambarkan di dalam bilik yang maha suci, dia datang keluar sampai ke pelataran, sampai kepada ketika domba itu disembelih, dibawa ke pembasuhan, dibawa masuk ke dalam bilik yang suci. Di sana ada meja roti sajian, ada 7 kaki dian, ada satu tempat lalu baru dipercikkan darahnya ke dalam tirai yang memisahkan itu. Itu gambaran Allah yang dari singgasana datang menjelma menjadi manusia dalam wujud Yesus yang digambarkan dengan domba yang disembelih, lalu datang kembali, dia kembali lagi kepada kolam pembasuhan itu, pembersihan. Ada kutipan juga mengatakan ketika kita mencuci, kita melihat wajah kita yang kotor di air itu, lalu kita basuh, bersih, masuk ke dalam. Dan itulah gambaran yang lengkap tentang rencana penebusan atas dosa umat manusia. Jadi kalau kita belajar, ya memang tidak ada waktu sekarang untuk menjelaskan secara detail tentang bagaimana bait suci. Tetapi itu semua menggambarkan tentang Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk dosa kita. Jadi mau belajar hukum seperti minggu lalu, ada Yesusnya juga di sana. Mau bait suci, ada Yesusnya juga di sana. Malah itulah PR kita ya, setiap mempelajari Alkitab harus melihat Yesus di cerita itu. Jadi kalau kita mau melihat rencana keselamatan, lihat pelajaran bait suci. Yes, dari awal sampai pelayanan terakhir. Balik lagi bawa kita kepada kemuliaan. Amin. Terakhir, Pendeta Miracle, kita sebagai orang yang telah dikenakan jubah ini, kehidupan kita sehari-hari seharusnya terlihat seperti apa? Baik. Jubah ini menggambarkan kebenaran ya. Artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus terlihat adalah kebenaran Kristus. Gantinya kebenaran diri kita sendiri. Satu hal yang mau saya highlight di sini adalah saya nggak mungkin pakai baju lain ketika saya merasa bahwa baju saya yang terbaik. Saya nggak mungkin mau pakai, apalagi ini orang yang kita nggak kenal contohnya. Tiba-tiba dia mau pakaikan baju ke kita, ataupun suruh kita ganti baju. Kalau kita masih merasa ini yang terbaik, akan sulit. Satu hal yang dapat membuat kita bisa mengenakan kebenaran Kristus setiap hari adalah ketika kita merasa bahwa saya ini nggak ada apa-apanya, kebenaran saya ini adalah hal yang kotor, bagaikan kain lara. Dan hanya oleh karena kebenaran Kristus sajalah itu yang akan membuat saya menjadi lebih baik. Artinya ketika kita masih kekeh ya istilahnya, ataupun tetap keras dengan bahwa saya ini yang paling baik dan lain sebagainya, sulit kebenaran Kristus itu untuk terpancar. Artinya benar-benar kita merasa bahwa kita ini membutuhkan Tuhan, maka di saat itulah kebenaran Kristus pun itu akan dipakaikan dan harus ada setiap hari dalam diri. Itu hal sederhana tetapi sulit sekali. Semoga juga aplikasi rohaninya ketika setiap pagi kita memilih baju, begitu ya. Setelah mempelajari ini, terima kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melayakan saya untuk menjalani hari ini, gitu ya. Semoga saya menjalankannya seperti orang yang sudah dikenakan baju kebenaran. Tetaplah bersama kami, mari kita simpulkan dan juga pilih aplikasinya setelah ini.
Have you ever felt like God is silent or late? Like your prayers have gone unnoticed or your waiting is in vain? Maybe you're in a season of waiting and you're wondering if God has forgotten you. Friends, let me tell you this. I want you to know that He has not forgotten you. In His time, He will make all things beautiful, and He sees the whole picture when we only see a piece of it. So, do you long to understand God's plan for your life? Would you like to explore it together through the study of the Bible? Friends, we are here for you. So drop us a message on the WhatsApp or the email link right here and in the description down below. And remember, Jesus loves you. Topik yang sangat mengena di hati, apa yang kira-kira bisa kita ingat, Pendeta Miracle, dari pelajaran minggu ini? Bagi diri kita, ataupun mungkin sambil belajar kita sudah mulai teringat ya, Tuhan kasih kesan gitu. Oh si ini, oh si itu. Apa yang harus kita ingat? Baik, mungkin Bapak Ibu pemirsa memiliki pengalaman masing-masing dan mungkin ada pelajaran khusus juga bagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah pelajari secara pribadi. Iya. Tetapi secara khusus sebagaimana judul pelajaran kita, harapan dari penulis ketika dia menuliskan pelajaran ini adalah supaya kita mengikuti judulnya tadi. Ada apa? Ada pertobatan dan juga ada pengampunan yang kita rasakan yang berasal daripada Tuhan. Tetapi di sisi lain pun, pengampunan itu pun kita boleh berikan kepada orang-orang yang mungkin memiliki kesalahan kepada kita. Dan intinya adalah seseorang tidak akan pernah bisa mengaku dia salah ketika dia merasa diri benar. Ini PR kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Terlepas dengan kepintaran kita, status sosial kita, dan lain sebagainya. Kita ini, ingat kembali kita diciptakan dari apa? Debu tanah yang tidak ada apa-apanya. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, nafas hidup yang Tuhan berikan, kita menjadi sempurna. Ketika kita sudah memaknai ini lebih dalam kehidupan kita, saya yakin dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, ketika kita sementara bergumul dalam dosa-dosa kesayangan kita sekalipun, maka kita boleh mendapatkan pengampunan dan ada pertobatan niscaya yang Tuhan akan karuniakan di dalam kehidupan kita. Jika ingin ada pemulihan hubungan, apakah itu secara rohani dengan Tuhan atau dengan sesama, ini proses yang harus kita jalani. Bertobat dan pengampunan. Secara praktis, Pendeta, apa yang bisa kita coba lakukan dalam semangat Mission Reach 26? Nah, jadi karena kita sudah mengalami pengampunan Tuhan dan Tuhan menerima kita. Artinya kan seperti yang saya katakan tadi bahwa Allah yang datang kan. Kalau kita kembali ke Kejadian pasal 3, Allah lah yang mencari Adam dan Hawa yang sudah bersembunyi karena dosa yang melakukan. Nah, apa rasa syukur kita dalam bentuk tindakan karena Allah telah mencari dan mendapatkan saya, mengampuni. Ya mungkin kita perlu membagikan kepada orang lain. Mungkin ada saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang tadinya sudah ada di dalam kebenaran. Ya, seperti pengalaman saya bergumul di Jemaat Taman Harapan ini, ada diceritakan tadinya yang setia, aktif tapi meninggalkan gereja. Saya bergumul di dalam doa dan bagaimana cara untuk mendekati mereka. Cari. Puji Tuhan, ya paling tidak sudah ada 2 yang ketemu, ada 2 sudah ada komunikasi, dan ya walaupun juga belum kembali tapi berjanji doakan agar supaya kita kembali. Jangkaulah mereka yang terbuang lah boleh dikatakan ya, mulai tersisihkan, ya kita cari untuk dibawa kembali kepada Kristus. Amin. Praktekkan itu dalam bentuk tindakan kita. Berarti untuk terakhir kita akan doakan yang poin Pendeta katakan tadi ya, nama-nama yang sudah mulai teringat gitu ya, siapa yang harus kita cari. Dan juga di awal Bapak Morati ada kerinduan untuk baca Alkitab lagi, semoga konsepnya dia dengan Tuhan yang dia kenal itu bisa diubahkan. Boleh, silakan Pendeta doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk pelajaran yang kami sudah diskusikan, yang tentunya pertama kami mengalami dengan Yesus Kristus. Kami menyadari kami ini orang berdosa, tetapi membentukkan pertobatan. Bapa, tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami menyadari kebutuhan atas pengampunan itu.
sehingga kehidupan kami dari hari ke hari diwarnai dengan kehidupan pertobatan, meninggalkan dosa dan datang kepada Yesus Kristus. Janji Tuhan, jika kami mengaku dosa kami, maka Ia adalah setia dan adil, akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Tuhan, kami mengingat Tuhan saudara-saudara kami seperti Bapak Morati yang merindukan untuk kembali mempelajari firman-Mu dengan tulus tanpa memikirkan hal-hal yang tidak berkenan. Tolong dia melalui Roh Kudus-Mu sehingga ada kerinduan untuk mempelajari firman-Mu lagi ya Tuhan. Juga mungkin saudara-saudara kami, keluarga kami yang kami kenal yang telah lama meninggalkan Tuhan. Tolonglah kami agar kami memiliki kerinduan untuk mengasihi mereka, mencari mereka, mengingatkan mereka akan cinta kasih Yesus Kristus sehingga mereka boleh kembali kepadamu ya Tuhan. Oh Bapa di sorga, terimalah doa dan permohonan kami. Jawab sesuai kemurahan-Mu karena kami telah berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Miracle Tilaar dan Pendeta Leonard Mamento untuk pencerahan yang sudah dibagikan hari ini. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Tuhan memberkati para pendeta sekalian. Dan bagi para pemirsa, mari tetap terhubung bersama kami melalui media sosial Gereja Advent Indonesia Tengah. Ikuti kami dan ingat untuk bagikan juga video hari ini untuk menjadi pencerahan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Sampai berjumpa pekan depan, tetaplah dekat dengan Tuhan, jangan sampai mundur. Tuhan memberkati.